karena sudah banyak sistem yang ada di Universitas Negeri Semarang ini. Di antaranya mungkin yang berkaitan langsung dengan arsip yaitu Siradi. Dan masih banyak lagi-lagi sistem lagi yang mungkin berkaitan dengan arsip karena memang semua harus terarsip di lingkungan itu. Tentunya ini untuk membangun kita untuk mendukung gerakan sadar arsip dan tertib arsip nasional menuju UNES Digital Smart Campus. Kemudian saya ditugasi untuk mengenalkan arsip statis. Sebelumnya akan saya arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan. Pengolahan arsip statis telah melalui serangkaian tahapan agar dapat diakses oleh publik, antara lain akuisisi arsip, pengelolaan arsip, preservasi arsip, dan layanan arsip. Untuk mempertahankan konteks penciptaannya, arsip statis dikelola berdasarkan prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli. Untuk prinsip asal-usul yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Kemudian prinsip aturan asli yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Sedangkan arsip statis yang ada di UNES, di UPT UNES, sementara ini arsip statis hanya bisa diinput dari petugas UPT Kearsipan, sekaligus ditata di depot arsip yang ada di UPT Kearsipan. Sementara ini karena mungkin bisa berkembang karena dari fakultas mungkin menghendaki yang lain nantinya. Sedangkan kalau dari fakultas atau lembaga bisa berkirim ke UPT Kearsipan untuk bisa dimasukkan ke arsip statis yang mempunyai nilai kesejarahan dengan cara merekap data arsip tersebut, kemudian diserahkan ke UPT Kearsipan dengan menggunakan berita acara penyerahan, kemudian nanti akan dinilai dahulu dari para arsiparis di lingkungan UPT Kearsipan, baru bisa diinputkan ke sistem arsip statis yang ada di arsip digital. Untuk sementara ini arsip yang ada di sistem ini berisi data dari BHUAK yang sudah diserahkan ke UPT Kearsipan. Yang berikutnya saya akan sedikit mengenalkan arsip digital yang mungkin di dalamnya ada arsip statis dan arsip dinamis. Mbak Ning. Arsip statis ya. Ini sudah banyak istilahnya sudah terbiasa ya dengan arsip ini, dengan sistem ini, yaitu melalui APPS UNES ACID. Nah, dengan menggunakan itu masih banyak sekali yang sudah ada di sistem tersebut. Nah, kita masuk kemudian pilih arsip digital ya, karena kita ini pengenalan arsip digital ke teman-teman. Jadi arsip digital kita klik lagi. Selanjutnya akan banyak menu yang ada di sebelah kiri ya, ada data arsip dinamis, data arsip fakultas, data arsip statis juga ada. Kemudian kita cari, kalau kita mau masukkan di arsip statis, kita klik arsip statis saja. Ya, kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ini. Mungkin ada nomor arsipnya, data-datanya yang sudah saya masukkan terlebih dahulu yang kemarin. Selanjutnya, untuk memasukkan arsip statis, lebih baik sudah mempunyai file yang sudah di-scan dengan format PDF terlebih dahulu, kemudian diberi nama,
diurutkan sesuai dengan apa yang mau diarsipkan. Kemudian klik arsip baru untuk memasukkan file tersebut. Kalau arsip baru itu isinya berbagai macam, ada nomor, mungkin bisa diisi dengan nomor surat yang ada di file tersebut. Kalau sudah ada pernah ngisi, nanti akan muncul kesamaan pada kolom tersebut. Jadi tidak bisa sama dengan yang sudah diisikan lebih dahulu. Urean bisa diisi atau melihat apa yang ada di urean surat tersebut. Untuk tanggal arsip diisi dengan surat yang ada di file tersebut. Jumlah arsip juga sama. Tempat arsip, nah ini tempat arsip ini kalau di UPT Kearsipan ya di depot arsip. Kalau memang di arsipnya di fakultasnya itu sudah ada tempatnya seperti FE, FT, mungkin PPS, ya itu bisa diketik sekalian ada di rak berapa, nomor rak berapa, di box nomor berapa, di halaman dalamnya itu sudah ditulis ini nomor berapa itu sudah ada. Jadi seandainya mencari itu bisa lebih mudah. Untuk upload arsipnya diisi sesuai dengan file yang sudah disiapkan atau diunggah yang tadi sudah di PDF-kan. Kemudian tambah arsip berarti sudah masuk ke sistem arsip, ya. Berarti sudah seperti ini tampilannya, muncul seperti ini berarti sudah ada di sistem arsip. Kita tinggal kalau mau mencari kebutuhan, kita ada set di sebelah kanan, mungkin bisa di urean urean masalahnya atau urean tentang apanya, kemudian nomornya bisa dilihat, langsung nanti akan muncul di setnya. Kemudian itu bisa nanti di print, bisa di-download, bisa di-download dulu baru di-print. Demikian petunjuk singkat. Untuk selanjutnya akan saya peragakan cara inputan. Ya, seperti biasa, ini kita di apps.unes.ac.id. Kemudian kita bisa login sesuai dengan yang sudah ada seperti individu masing-masing. Ya, kita pakai punya saya dulu. Ini mencontoh ini aja. Oh, sebentar. Oke. Oke. Ya, kalau setelah seperti ini kita cari arsip digital. Sebentar di administrasi. Di sebelah sini ada arsip digital. Oke. Layarnya masih Mari kita tampak praktek. yang PowerPoint tadi. Oh, sebentar. Share screen-nya belum diganti. Oh ya, sebentar. Maaf. Sebentar, share screen-nya. Share screen. Oke. Sudah kelihatan, nggih? Sampun, Pak. Sampun sih. Sebentar saya ulangi lagi. Di apps.unes.ac.id kemudian muncul seperti ini. Biasa banyak sistem yang perlu dilihat. Kemudian lihat di arsip digital. Di arsip digital muncul beberapa halaman yang sebelah kiri yang seperti yang saya perhatikan tadi, yang saya ambilkan tadi, perlihatkan di slide-nya. Jadi kita pilih arsip statis yang ada di sini. Di arsip statis ini bisa mengisi dan caranya mengisi yaitu arsip baru. Nah, arsip baru ini bisa kita isi. Contohnya ini sebentar saya perlihatkan.
Ini SK Menpan. Nah, ini SK dari negara nomor 3 tahun 2020. SK Menpan nomor 3 tahun 2021. Nomornya sebentar, nomor 3. Kemudian sini ureanya SK Menpan. Bentar, saya hafal. Menpan RB nomor 03 tahun 2021 tentang penilaian kerja. Menpan nomor 3 tentang penilaian kinerja arsiparis. Ya. Kemudian tanggal arsip kita lihat tanggalnya berapa ini? 3 Februari 2011. Ada 1, 2, 3, 20. Ya, kemudian tanggalnya tanggal 3 2002 tanggal 3 Februari. Oke, jumlahnya arsip ada bentar. Ada 8. Kemudian tempatnya arsip di depot arsip kearsipan UNES. Kita upload datanya tersebut. Kita cari di file mana tadi. Ini, waduh, kebetulan kok. Ya. Oke, baru kita tambahkan arsip. Nah, berarti sudah masuk di arsip statis yang ada di sistem. Sedangkan untuk mencarinya, ini sudah termasuk di sini. Nah, kalau mencarinya ada di sebelah kanan ini. Kalau mencari tadi Menpan nomor 3, nah, sudah kelihatan, sudah masuk di sini. Ya, nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau mau ngedit masih bisa. Kemudian bisa di-download. Nah, kebetulan ini belum, masih error. Dan bisa di-print juga. Nah, itu sedikit penjelasan dari praktek arsip statis yang ada di arsip digital, sistem arsip digital di Universitas Negeri Semarang. Ada mohon maaf apabila saya cara kami belum sempurna karena masih belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah paparan materi kedua
yaitu digitalisasi arsip dinamis, yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Legowo, SPD MM. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim pada acara launching dan workshop digital arsip. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Yenuri MSI, Ibu Bapak Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, Ibu Bapak Wakil Dekan, Kepala UPT Perpustakaan UNES, Bapak Agung Wiswantoro, SPD, MPD, Koordinator dan Ibu Bapak Koordinator dan Subkoordinator, Ibu Bapak Arsiparis, dan Ibu Bapak Penata Arsip yang ada di Universitas Negeri Semarang. Baik Ibu Bapak, tadi sudah disampaikan bagaimana mengunggah atau mengupload arsip statis, dan selanjutnya mohon izin saya untuk share screen. Ibu Bapak, pada umumnya panduan arsip statis dan arsip dinamis hampir sama polanya. Saya akan menjelaskan sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Rahmadi. Ya, ini pengertian arsip tadi sudah. Kemudian arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penyiptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Ini nanti masih kita bisa pilih lagi tergantung JRA atau jadwal resistensi arsipnya. Ya, yang pertama tadi kita masuk ke sistem APPS UNES dengan menggunakan login pribadi atau login personal. Ya, misalnya di sini kebetulan saya menggunakan Joko Legowo, kemudian masuk. Selanjutnya kita pilih arsip digital, kalau tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya. Kemudian setelah itu di sini kita akan melihat tampilan layar seperti ini. Ya, kemudian ya, kalau tadi kita pilih arsip statis, kalau masuk ke arsip digital, kita masuk ke data arsip unit. Ya. Karena tidak ada arsip dinamis. Kalau kita persani, kita lihat di menu tampilan layar, kalau kita membuka sistem arsip digital, maka tidak ada kata-kata arsip. Kalau kita buka arsip dinamis, nanti keluarnya akan berbeda. Tapi yang dimaksud arsip dinamis untuk mengunggah arsip yang ada di fakultas, ada yang di unit, kita pilihnya data arsip unit. Selanjutnya, ya, kemudian selanjutnya untuk mengunggah kita akan memilih ada tulisan blok biru itu, arsip baru. Nah, kita klik ini untuk mengunggah arsip yang dinamis yang akan kita masukkan ke sistem arsip digital. Ibu Bapak, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Tambahkan arsip baru, kemudian ada nomor surat, ada keterangan, tanggal arsip, ya, sampai pada nanti yang terakhir yaitu tambah arsip.
Mohon maaf ini trouble. Kemudian selanjutnya setelah ini, maka pada nomor surat kita akan unggah nomor yang ada dalam surat itu. Jadi kita kopikan saja atau kita tuliskan nomor yang ada dalam surat itu, kemudian keterangan. Keterangan ini nanti kita isikan misalnya surat apa? Ya, misalnya surat tugas panitia ujian skripsi misalnya. Kemudian tanggal arsip kita isikan sesuai dengan surat yang akan kita unggah. Surat itu kan ada tanggal suratnya, berarti kita masukkan tanggal suratnya. Kemudian bidang. Nah, bidang kita sesuaikan dengan yang relevan dengan surat tersebut. Misalnya tadi adalah surat panitia ujian skripsi, ini sangat relevan dengan bidang misalnya akademik. Oke, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada surat tentang seleksi pegawai, ya, panitia seleksi CPNS, berarti misalnya ini adalah masuk ke dalam bidang kepegawaian dan seterusnya. Selanjutnya, untuk upload arsip atau unggah arsip. Upload arsip atau unggah arsip ini kita unggah arsip tadi yang akan kita simpan dalam arsip digital. Jadi kita jadikan PDF dulu biar, dan harapannya harapannya filenya itu merupakan file yang terakhir yang sudah fake, karena kan kadang-kadang ada surat tetapi suratnya itu masih berubah-ubah. Kadang surat tugas itu panitia seminar internasional itu biasanya revisinya sampai 3 kali, 5 kali dan sampai mungkin lebih. Nah, ini kan jadi surat itu diunggah ketika surat itu sudah fake, tidak ada perubahan. Oke, baru surat itu diunggah dalam bentuk PDF. Ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah diisi semua, kemudian kita klikkan tambah arsip. Nah, tambah arsip maka akan muncul file yang telah diunggah tadi dalam sistem arsip digital. Biasanya lokasinya dalam file itu adalah yang paling terakhir. Ya, misalnya 200, terakhirnya 245, kemudian kita masukkan lagi 1, berarti 246. Berarti kita cek surat yang terakhir yaitu 246. Ini, jadi ini adalah rangkaiannya. Kemudian selanjutnya kita cobakan secara realnya. Ini Bapak, setelah kita tadi login ke dalam sistem APPS, kemudian menggunakan login personal, login pribadi, kemudian kita masuk ke dalam arsip digital. Bentar, ini ada trouble ini. Nah. Mohon maaf, ini loadingnya agak lama ini. Ya, kemudian akan tampil seperti ini, Bapak. Setelah itu di sini kita pilih arsip unit. Kebetulan Ibu Bapak, terutama pengelola arsip fakultas, ini saya menggunakan akun
yang ada di fakultas. Jadi mungkin tampilan akun saya sama dengan tampilan akun ibu bapak yang ada di unit, di fakultas dan unit. Karena saya tidak menggunakan super admin, tapi saya menggunakan, di sini saya mencoba menggunakan seperti tampilan yang ibu bapak punyai dalam sistem arsip digital. Jadi seperti ini, halaman utama, data arsip dinamis, data arsip unit, dan data berkas. Kemudian kita pilih yang data arsip unit. Ya, nah ini Bapak, kebetulan ini saya pernah mengunggah yang di Fakultas Ekonomi, jadi sudah beberapa terunggah. Kemudian Ibu Bapak misalnya di unit Ibu Bapak ada yang belum misalnya, tidak masalah. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengunggah arsip ini masuk dalam arsip digital adalah ini Bapak, klik arsip baru. Ya, maka akan muncul nomor surat. Misalnya kita isi ini, kemudian keterangan surat. Misalnya kita buat surat tugas panitia ujian skripsi, misalnya saja ini. Kemudian tanggal surat, misalnya katakanlah, misalnya Oktober tanggal 5, misalnya tanggal 5 Oktober 2001. Kemudian bidangnya tentu saja kita sesuaikan bidang akademik, ada enggak ini? Ya, kita masukkan saja yang paling relevan yaitu penunjang akademik. Kemudian baru kita unggah filenya dan tambahkan arsip. Ya, kemudian nanti filenya akan terlihat seperti data yang sudah Ibu Bapak simpan. Saya kira demikian Ibu Bapak, monggo kalau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait unggah arsip dinamis, terutama untuk Ibu Bapak pengelola arsip di tingkat unit. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sadar, kami tahu bahwa sistem ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon masukan dan saran untuk perbaikan dari sistem yang sudah ada ini. Semoga dengan masukan dan saran dari Ibu Bapak semuanya menjadikan sistem ini lebih baik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan hadirin mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Kami silahkan. Mohon izin Mbak Junior, Pak Widi Dwavis, ditujukan ke Pak Romadi dan Pak Joko, ya dua-duanya. Jadi yang pertama mengenai upload arsip ke arsip statis ya, arsip statis ini tentunya kan dari dokumen-dokumen arsip yang sudah ada ya. Nah, ini kira-kira waktunya diberi waktu berapa? Artinya idealnya sebagai input ya, input untuk menjadi arsip digital itu dari arsip yang cetak ataukah arsip dari Siradi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi atau digitalisasi arsip
yang tadi disampaikan oleh Pak Joko itu dari arsip dari Siradi langsung ke digitalisasi ataukah dari hard copy-nya, dari cetaknya itu, nggih, Pak Joko nggih. Lalu yang terakhir, siapa yang punya akun-akun ini, kewenangan akun untuk pengarsipan digital ini, mungkin Pak Agung ya ini. Apakah Pak Dekan, Pak Widi 2, ataukah operator, atau siapa? Kalau di tingkat unit, Pak Agung ya. Matur nuwun. Sami-sami, Pak. Monggo langsung ditanggapi narasumber. Oke, baik. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Bapak Api. Pertanyaannya tadi, surat yang diarsip itu yang hard copy atau yang sudah dalam Siradi, seperti itu, nggih? Nggih. Saya sampaikan Bapak, untuk saat ini Siradi belum terintegrasi dengan sistem arsip digital. Iya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan akan terintegrasi sehingga Ibu Bapak pengelola arsip tidak perlu mengupload arsip ke dalam arsip digital. Itu Bapak Api. Kemudian tetapi karena ini belum terintegrasi, maka mohon sebaiknya ketika itu belum terintegrasi, maka kita lakukan secara manual dulu, Bapak Api, sehingga arsip-arsip yang di dalam fakultas bisa diunggah secara tadi dengan yang kita sampaikan tadi. Caranya ya, Mas. Betul Ibu, betul Bapak. Nanti akan kita scan dulu suratnya. Kemudian pertanyaannya, kalau dari fakultas yang mendapat tugas siapa? Kalau dari fakultas yang mendapat tugas untuk mengunggah arsip itu adalah pengelola arsip fakultas. Mungkin kalau di FIS mungkin Ibu Nur Aziza yang punya login. Nah, itu saya kira itu jawaban saya. Monggo kalau ditambahkan oleh Pak Agung atau Pak Rahmadi, monggo. Sampun cekap kalau saya sudah jelas, Mas Joko. Monggo Pak Agung. Kalau misalnya ini Pak Agung, kalau WD2 ya, WD2. Kalau di tingkat jurusan prodi ada nggak ya yang bisa diberi akses ini sampai di WD2K untuk misalnya bisa memantau gitu, Pak Agung? Dalam, oke. Izin, ini apa? Suara saya sudah masuk ya? Sudah. Oke. Terima kasih Pak Abi. Mohon maaf tadi ada kendala. Nih, terkait dengan tadi jawaban Pak Joko, gini Pak Abi, yang pertama dulu, saya masuk ke arsip digital. Sebentar Pak. Untuk oke, saya lihatkan aja langsung ya. Pak Abi, yang pertama dulu. Apakah sudah terintegrasi? Tadi jawabannya sudah jelas, tapi dalam prosesnya kita sedang mengembangkan, Pak Abi. Contoh aja seperti ini. Cuman ini pertanyaannya, kita belum menentukan tahunnya tahun berapa. Jadi kita konsen di tahun 2022, ini kan tahun 2017. Ini semua berasal dari Siradi, Pak. Jadi di arsip dinamis ini ada, klik, nanti ada arsip yang berasal dari Siradi. Karena dari semua Siradi belum tentu jadi arsip kayak gitu. Sehingga perlu ada namanya penilaian arsip yang ada di sini. Contoh seperti ini. Contoh aja seperti ini, Pak. Ini semua dari Siradi langsung kita nilai. Silakan arsip ini. Kemudian kita diberkaskan sesuai dengan bahasa arsiparis ataupun di bahasa manajemen kearsipan. Ya, ini semua. Sehingga bahasa-bahasa ini adalah bahasa di kearsipan. Nama berkas, retensi, berapa tahun, dan seterusnya. Ini sedang kita kembangkan nanti yang ke Siradi. Bertahap lah. Yang penting ini kita launching dulu. Dan yang sangat siap sekali adalah arsip statis. Ini sangat kuat ini. Ini dari FIS sering pinjam, Pak. Saya sampaikan dari Pak WD1,
Prof. Wasino beberapa kali pinjam ini, terus dari dekan hukum, Pak Rektor di sini semua. Jadi kalau misalnya pencarian pun kita jadi misalnya IKIP udah mencari semua. Udah ini, terus itu yang pertama. Jadi kalau arsipnya ada di unit itu. Jadi kalau unit kan perjalanannya kan dari unit. Ini memang saya sebut namanya arsip dinamis karena nanti namanya dari Siradi nanti dari sini semua. Ini sudah masuk ya. Terus apakah usernya PWD2 itu nanti masuk? Ini hampir persis Pak ketika diuji coba di beberapa unit. Mohon maaf hanya yang di PIS nanti kita tahun depan kita uji cobakan masuk ke PIS Pak. Kemarin kita tidak masuk ke PIS karena kita mengingat SDM orangnya dan sebagainya sarana siap atau tidak. Ya user ini sebenarnya sudah ada Pak. Nih siapakah yang bisa satu pimpinan? Pimpinan itu harusnya tidak semua. Jadi di bidangnya, jadi contohlah di sini ada kurang lebih sudah ada 49 orang. Siapakah itu orang arsiparis wajib ya. Kemudian yang kedua penata di unit itu 1 orang. Terus satunya lagi pimpinannya. Pimpinan dalam hal ini adalah dekan. Karena apa Pak? Di sini kaitannya dengan peminjaman arsipnya ada yang mohon maaf ya dalam bahasa arsipan itu ada yang rahasia, ada yang terbuka dan tertutup. Jadi tidak sembarang orang. Sehingga ada istilah kayak gini ada peminjaman arsip untuk integrasinya dan sebagainya misalkan aja kayak gitu. Orang yang bisa masuk sini pun tidak semuanya tidak seperti Siradi banyak orang misalnya atau satu unit bisa bermacam-macam. Kalau kita nanti sesuai namanya hasil konsultasi dengan beberapa pihak namanya misalkan ini ya dari VIP, CR VIP gitu untuk sistem kearsipan digitalnya VIP, CR-VIS, CRFA dan seterusnya. Tapi kalau ya ini ke depannya sih. Nah nanti kita setelah ini ada namanya manajemen usernya orang-orang yang saya sebut tadi. Misalkan di sini, nah ini Bu Amin masuk kemarin masih diuji coba. Berarti ini Bu Amin di FE. Super admin. Nah super admin dia punya kewenangan buka apapun arsipnya di sini. Ada ketentuannya mainnya. Di misalkan ini ada Pak Zenus misalnya sama-sama di FE. Atasnya lagi Pak Tommy ini kemarin minta data. Ya kita jadikan Amin karena terkait dengan itu apa Pak Akas itu loh, jadi cerita FBS dan seterusnya. Nah ini nanti Pak Apik ya nanti kita berikan surat lagi dari kami ke unit-unit siapakah pengelolanya, kemudian kedudukannya apa. Jadi ada super admin dan ada admin. Jadi yang di UPT sendiri itu ada yang admin saja dan super. Misalnya kalau yang super itu ya ini pimpinannya dan seterusnya. Ya. Gambarnya seperti itu Pak ya. Mohon masukannya ini memang masih proses ya kita mimpinya digitalisasi yang pertama dari 60-an sampai sekarang belum ada ini Pak digitalisasi makanya saya fokus di sini juga. Itu Terima kasih Mas Agung. Dalam sami-sami ya kalau ada catatan ya. Terima kasih. Ya. Monggo kalau ada yang lain ini kita diskusi aja ya. Materinya bisa di-share aja nanti Pak Romati yang PDF. Ini terutama ini materi teknis ya, karena ini teknis kita ngajarkan menyampaikan bagaimana mengupload dan seterusnya. Lebih baik konsennya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko, kalau ada arsip langsung saja disimpan di sini. Kalau Siradi ini proses terintegrasian. Nanti kita tentukan 5 tahun dari sekarang, tapi 5 tahunnya mundur. Misalnya 2021, berarti jangan tahun 2017, tapi tahun 2020, 19, 18, dan seterusnya. Jadi tidak semuanya nanti kita ini. Sudah itu. Jadi kita di unit seperti itu. Di UPT lebih konsen ke arsipnya statis, dan kalaupun nanti di unit ada inaktifnya, nanti ada penilaian prosesnya melalui taji itu. Minimal yang ada di unit. Ya, silakan ada yang mau kita diskusi aja. Ya. Mohon izin Pak Agung. Okay. Mohon izin Pak Agung menanggapi pertanyaan yang di chat untuk untuk kita unggah materi. Ibu Bapak, nanti materi akan kita unggah di grup WA grup WA Kearsipan UNES. Nanti akan kita unggah di situ. Jadi pasti akan kita berikan. Terima kasih.
Saran Pak Agung. Dalam Pak Zikri. Nggih, waalaikumsalam. Pak Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ikri. Saya menyambut baik ini ada arsip digital, saya suka. Mudah-mudahan semakin berkembang dengan bagus dan arsip kita juga tidak banyak menumpuk hard copy, tapi soft copy semacam itu. Untuk itu apakah perlu tambahan-tambahan fitur karena ada arsip statis, arsip dinamis. Dinamis itu kan banyak sekali nanti arsip yang di-upload di sertifikat. Tentunya sertifikat perlu ada penghapusan semacam itu. Apa ada di sistem ini sekaligus juga dimunculkan sistem penghapusan. Setelah ada digitalisasi juga penghapusan digitalisasi seperti itu, Pak Agung, supaya lebih komplit lagi. Kemudian untuk yang diupload filenya itu berapa besar MB-nya. Contoh seperti statis yang surat-surat statis seperti SK dan sebagainya itu kan MB-nya besar itu. Apakah ada batasnya? Kemudian di PDF-kan atau JPG bisa atau semuanya bisa, itu perlu disampaikan ke kami supaya besarnya sekian, yang tidak bisa kecil-kecilkan, di PDF-kan dan sebagainya. Dan sementara itu perlu diinformasikan supaya kami nanti menguploadnya atau masukkan filenya sesuai dengan kebutuhan kemampuan dari arsip digital. Demikian, aku terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Zikri. Pertanyaannya, saya jadi sebelum ke Pak Zikri ada ini Pak Zikri. Sudah ada Pak Zikri di penghapusan ya, di pembekasan. Begini Pak Zikri, ini sebenarnya Pak Zikri ya. Saya nyambung ke Pak Apik tadi ya, Pak Apik. Ini kalau Pak Apik nanti di super admin nanti bisa milih kayak gini nih. Misalkan VIP, ternyata VIP belum melakukan EBS baru 2 ya. Terus nama dari VIS ternyata banyak sekali ya. Bu Nur Aziza hitungannya kategori ini 304 yang sudah memasukkan. Ya di sini ya. Nah, saya nyambung ke Pak Zikri. Apakah ada penghapusan? Ya ini arsip memang sistem ini saya buat satu, tapi untuk semuanya proses hidup arsip. Proses hidup arsip itu ada yang baru lahir sampai meninggal. Nah, ini kan tadi lahirnya dari Pak Joko tadi cerita. Kemudian bagaimana kalau misalkan bukan mematikan ya, menilai istilahnya dari arsip itu sendiri. Di sini ada tulisan di sini Pak Zikri, ada di ketika buat berkas itu ada tulisan kayak gini, tindakan penyusutan. Nah ini. Nanti kalau sudah ada data kayak gini, misalkan musnah, nanti di data ini kan saya belum memilih ya. Ini ada tindakan penyusutan, misalkan musnah atau permanen. Dan nanti kalau beberapa tahun kemudian, di sini kan ada berapa tahun ya, misalkan 3 tahun, ya retensinya masih, sedangkan nanti 10 tahun, nanti di 10 tahun berikutnya nanti ada tanda-tanda merah seperti ini. Nah nanti bahasa manajemennya bahasanya Mas Abi, jadi ada kayak gini, tidak aktif, musnah, susut. Di sini ada. Tapi kata kuncinya adalah di berkas arsip di sini ketika pemberkasan. Jadi harus melihat yang namanya JRA. Di sini tadi kata jawabannya. Jadi kita tidak mau masukkan membuat sistem lagi, tapi cukup satu ini untuk semuanya. Jadi hidup arsipnya, UNES ada di sini, hidup dan matinya bahasa Indonesia. Life of span-nya di sini. Ya. Gini Pak ya, Pak Zikri ya. Sekaligus tadi saya nge-share ya, jadi nanti kalau super admin pun ini saya bisa ngontrol ya unit-unit mana yang sudah melakukan melakukan penyusutan dan sebagainya. Ini nanti saya bisa. Dan saya dari pasca sarjana belum melakukan, dari FE misalkan, ini ternyata FE sudah banyak ya. Ada kurang lebih 414 ya. Angkanya cantik ya, kayak Viro Sableng 212 ya. Nih, misal saja. Nah, ini kalau San FE ini FE tentang cerita apa saja, ini bisa semua. Ya. Oke, itu. Ya, ini kontrolnya perbedaannya menu saya dengan menunya Bapak Ibu. Ya, kalau di saya enggak. Lah ini mengapa kok ada, mengapa belum ada? Ya kayak tadi kita tahun ini mulai praktek gitu aja. Nanti kita geming lah ke unit-unit saja. Mudah-mudahan pandeminya sudah mulai hilang. Jadi kita bisa ke unit pendampingan. Kalau kemarin kan baru evaluasi ya, kita ke unit-unit dengan TU. Ya, kalau ini sudah mulai lahir sampai meninggal dalam satu sistem.
Gitu, mungkin ada tambahan dari pembicara atau pertanyaannya. Kami persilahkan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan dengan menyebutkan nama dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Kami silahkan. Mbak, saya tambahan Mbak, tapi agak menyimpang sedikit ya, boleh ya? Untuk Mas Iya, Pak. Agung ini, untuk Mas Agung, Mas. Dalam Mas, nggih, Pak Pik. SDM pengarsipan ini saya kira perlu pertama pelatihan, yang kedua itu tambahan Mas. Kapan ini diusulkan Mas? Untuk FIS itu mengajukan tenaga arsip itu untuk fungsional khusus arsiparis ini belum terlaksana nih Mas. Gimana untuk bisa punya fungsional tertentu, fungsional khusus ya tentang arsiparis, Mas Agung. Monggo, matur nuwun Mas. Nggih, dalam Ora duwe lho Mas, iki bunur Mas pensiun meneh Mas. Aduh. yes, Pak. Nggih. Pak Pik ya, kalau data saya nih Pak Pik dari teman-teman yang arsiparis itu, seingat saya ada 21 ya Pak Rohmadi ya, UNES ya. 21 arsiparis seluruh UNES. Bunur mau pensiun, yes, nanti muncul siapa kan kayak gitu ya. Tapi saya yakin ini Pak, permasalahannya itu ini kan masalah nasional juga ya. Coba nanti saya koordinasi dengan pegawaian saja. Petanya bagaimana? Karena kalau dari UPT mengharapkan itu satu minimal unit, ya kalau 21 ya bisa jadi minimal 1 atau maksimal 2 gitu di unit-unitnya. Sehingga kayak tadi pertanyaan apakah sampai ke prodi, tidak. Nanti semakin banyak data malah kita repot. Data center itu ya ada di fakultas, ada di pusatnya unit itu. Nah, dari peta-peta itu sebenarnya 21 orang atau maksudnya 21, 23 orang itu kan per unit bisa. Peta saya itu ada seperti itu. Cuman permasalahannya apakah itu sudah merata di unit-unit atau belum, itu satu. Kalau menurut saya satu fakultas minimal 1 lah, ya itu. Terus yang kedua, ketika itu pun ada, apakah itu sudah bisa memahami dalam artian kaidah kearsipan atau belum? Mengingat kemarin itu ada namanya semacam apa itu, ada penyetaraan, ya. Ini contoh Pak Romadi itu kan Eskom itu. Eskom. Akhirnya belajar 1 tahun itu Pak Romadi, Pak. Pak Romadi. Apalagi dari dulu FIK, olahraga itu badannya besar, ya. Setelah di sini pun badannya tambah besar ya. Ternyata arsip tidak hanya digital, ada yang manual, gotong-gotong juga gitu. Kemudian ya ini ya itu. Dan Ya, ini kebetulan Mbak Haryati ini ketularan Pak Romadi ini ya, ilmunya gitu ya. Gitu. Sehingga Ya, Mbak Haryati bisa bantu kearsipan juga di Umpok ini. oh iya. Coba itu Pak ya. Kalau dari sisi yang saya di atas ya kepala UPT, saya coba koordinasi dulu ke kepegawaian terkait mungkin barangkali ada masukan dari UPT terkait dengan pemetaan arsiparis kayak gitu. Ya, misalnya kayak tadi FIS ya, butuh gitu Pak Orkes dengan adanya yang mau pensiun. Tapi sisi lain kok sistemnya jalan loh Pak itu Pak, si radinya itu. Artinya kan orang yang ada bisa diberdayakan. Kalau saya artinya loh ya, artinya itu orangnya di FIS itu bekerja itu semuanya ya. Karena ada beberapa unit itu masih kosong juga, artinya seperti itu ya. Nah, ini ke depan PR lah gitu. Terus kalaupun itu ada kan perlu peningkatan SDM-nya. Nah, ini nanti di tahun 2022 saya memang target tahun 2001 itu sarana prasarana ataupun istilahnya itu sarana prasarana tanda kutip lah menuju yang baik, misalnya kayak tadi sistemnya dibuat depotnya dibuat dulu. Nanti setelah itu baru orangnya, lemarinya masuk dan sebagainya sambil jalan. Nah, ini sudah saya buatkan, saya rumah-rumahnya dalam tanda kutip, tinggal nanti orang-orangnya. Kalau orang-orangnya ternyata pengembangannya luas sekali kayak gini nih, itu aja lama kayak tadi. Contoh kayak pertanyaan dari Pak Zikri, apakah perlu dibuat sistem tadi atau misalnya saja ya,
sebenarnya sudah ada, makanya sudah saya sederhanakan seperti ini. Nah, dengan bahasa-bahasa arsip ini apakah mereka memahami atau enggak? Dan nama berkas, dan zona integritas, dan retensinya itu kan tidak asal ngaklik-ngaklik, Pak. Di sini banyak sekali nanti, ya. Daftarnya misalkan JRA, ya kayak gini. Karena harus ada primbon-primbonnya, bukunya seperti ini, misal saja. Nah, tadi, oh ini belum tak share ya, misalkan ayat tadi, nah, ketika ini kan bahasa-bahasa arsip paris sekali, ketika itu memilih seperti ini. Nah, ini kan kita ngelatih dulu, tidak asal ngeklik masalahnya. Kalau asal ngeklik nanti yang susah UPT kearsipan. Kemudian ketika itu sudah membaca retensi, otomatis kan membaca buku ini, Pak Apik ya. Ini JRA. Mohon maaf tidak kelihatan ya, ini JRA. Ada lagi klasifikasi, misalkan KU keuangan, KU 01, misalnya saja seperti itu, dan seterusnya. Jadi fleksibel, banyak gitu ilmu-ilmunya. Nah, nanti pertanyaan ini saya coba koordinasi dengan koordinator kepegawaian di pusat, Mbak Musida ya, yang terbaru ya. Nanti coba saya, ini petanya bagaimana? Karena dari PT sendiri, ini saya taruhlah ini yang menilai arsiparis ya Pak. Arsiparis yang di UNES saja, tapi yang saya dibawahi yaitu 7 orang. Tapi saya tidak sampai ke unit. Unit aja yang menilai Bapak setahu saya. Bu Nursida sama Mbak Yati. Berarti kan nanti ada mungkin kebijakan apakah arsiparis itu dinilai oleh UPT atau BWK, apakah misalkan dari unitnya. Kalau di unitnya kan nanti pas apa enggak kan kayak gitu. Kalau di pusat itu ANRI, itu jelas ya, ANRI itu arsiparis yang menilai ya ANRI pusat. Nah kayak gini. Nah kemarin ada webinar juga tentang bagaimana naik pangkatnya, ya ternyata tidak hanya dari UNES tapi ke Kemendikbud dulu baru ke ANRI kayak gitu. Ini yang ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas oleh di sisi kepegawaian. Ngeten nggih Pak Apik. Harapannya nata arsip bareng-bareng ini saya juga. Ini di depan saya. Semakin berkembang arsip UNES. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih matur nuwun nggih Pak Apik. Baik Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Bu Ida masih unmute, Bu Ida. Tidak kedengaran Ibu. Tidak kedengaran. Belum kedengaran Bu Ida. Kurang jelas Bu Ida. Sudah belum ya? Ya sudah. Sudah nggih. Ini monggo mau dijawab sinten yang jelas seperti di satker kita ya di UNES ini banyak arsiparis karena penyetaraan ya. Jadi seperti arsiparis ahli muda. Jadi kita ini memang latar belakangnya mungkin tidak arsiparis, tetapi mungkin karena ingin belajar ya, apalagi kita senang banget ada launching workshop arsiparis yang digital ini memudahkan kita tidak manual gitu ya, kita bisa melihat di digitalnya. Kemudian tadi saya lihat ya, mungkin kita juga mau belajar dulu nanti dengan sistem yang baru ini. Seperti tadi saya lihat ini ada arsip ini kok di menunya hanya di fakultas saja, kita di lembaga nggak ada. Mungkin sambil jalan nanti kita mencoba buka-buka ya. Untuk kamar yang lembaga ini, mungkin kalau saya nanti sudah buka-buka ya, ini kan juga belum sempat. Nanti kita ketemu dengan siapa, ataukah dengan TIK, ataukah dengan UPT Arsip. Jadi kalau ada kesulitan, kita bisa ke mas siapa gitu. Itu. Jadi nanti mohon dibantu juga ya, karena kita juga masih belajar latar belakang pendidikan mungkin dari bermacam-macam ya, karena penyetaraan, jadi belajarnya juga mungkin tidak seperti mereka-mereka yang masih muda-muda dengan berlatar belakang kearsipan seperti itu. Jadi intinya tadi
ada unit hanya unit fakultas saja, yang lembaga belum ada ya. Nggih, mungkin butuh penyempurnaan atau bagaimana? Ngaten, Mas Joko atau Pak Agung, monggo. Monggo Pak Agung. Nggih, matur nuwun. Ya ini. Langsung aja Bu Wida, kalau ada apa-apa ke UPT aja. Karena ini semua yang membuat dari tim kita UPT. Yang kalau TIK itu sebagai support di tim IT-nya. Misalnya konsep semua dari UPT ya. Terus yang kedua, apakah lembaga ada? Sebenarnya ada Bu. Ya memang ada, cuman sebentar. Saya tampilkan aja nggih, Bu Wida. Sebentar. Cuman bahasanya itu tidak bahasa lembaga ya. Nah ini. Iya, masalahnya ini tampilan saya sebagai super admin ya Bu Wida ya. Ini nanti saya tambahkan Bu Wida. Ini belum. Ya nanti saya sampaikan ke Mas Abi IT. Mas Abi IT ini lembaga belum masuk dalam Monef saya. Monef itu istilahnya pengamatan UPT ya. Pak. Nih betul, Pak. ya enggak ada. Ya. Tapi kalau ngentri bisa Bu. Ya, bisa mulai dari yang awal. Mohon maaf, ini menu saya menu ini. Nanti Pak Joko aja, nyambung Pak Joko ya. Coba menunya Pak Joko. Ketika ngentri dari awal, apakah kan berbeda Pak Joko, dengan saya seperti ini? Ya, enggak? Ya, kalau ketika ngentri seperti ini, otomatis semua lembaga sama. Semua lembaga yang ada seluruhnya sama semua. Bedanya nanti ketika itu laporan, nah laporannya bentuknya seperti ini. Ya, nanti kalau pas berkas masuk dan sebagainya masuk awalnya, di sini semua ya. Coba nanti tampilan menu Pak Joko, coba langsung aja Pak Joko. Di Pak Joko seperti apa, karena saya kan ini super admin ya. Coba Pak Joko, langsung aja ke Pak Joko ya. Ya. Siap. Ya, coba masuk aja yang di unit, nah coba di itu otomatis sama. Coba. Mohon izin share screen. Untuk mungkin Bapak yang peserta, kalau kebetulan ini kan saya ada 2 admin, tapi saya di sini kebetulan menggunakan yang admin seperti Bapak yang ada di unit. Jadi tampilannya seperti ini Bapak, hanya ada 4 menu, yaitu halaman utama, data arsip dinamis, data arsip unit, dan data berkas. Maka kita akan masuknya dalam pengunggahan arsip dinamis, masuk ke dalam data arsip unit. Nah, seperti ini, Bu Wida mungkin prosesnya. Iya. Oke. Jadi seperti ini, Bu. Jadi kita tinggal memilih klik data arsip unit. Ketika di unit Bu Wida LP3 mungkin belum ada dalam sistem kami, mungkin ini merupakan masukan bagi kami untuk memperbaiki. Nanti kita akan tambahkan unit-unit yang lain, mungkin tidak hanya di LP3, tapi unit-unit yang belum masuk ke dalam sistem ini akan kita sampaikan ke BPTK untuk dapat mengakses sistem ini. Saya kira gitu Bu Wida, nggih? Nggih, Mas Joko. Nggih, matur suwun. Ngeten Bu Wida nggih. Jadi menu saya dengan yang Pak Joko berbeda. Jadi ini kalau yang prosesnya arsip unit kayak gini, semua unit bisa. Bisa itu, ya. Cuman ya tadi tidak semua sub unit ada, jadi kita petakan. Misalkan Bu Wida ya, khusus LP3, Pak Sumunar khusus LP2M, Pasca Sarjana ya 1 orang saja siapa, yaitu unitnya. Jadi kalau bicara pengelolanya siapa, misalnya itu 1 orang. Terus kalau misalkan EBS tadi siapa Pak Pen, Pak siapa namanya? EBS saya belum tahu nih ya, Pak Kambatu. Nanti ya kita petakan dulu. Kalau TIVIS tadi Mbak Nurasisa. Kalau yang di FE tahun kemarin itu ini ada Pak Zenus masuk dan seterusnya. Jadi sampai saya pun hafal orang-orangnya ya. Karena nanti kalau bicara data ya orangnya itu semua. Kalau ada data ada apa-apa kan saya jadi tahu seperti itu. Di FE ada Pak Zikri ya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya di akademik nanti ada Mbak Emi ya. Misal aja seperti itu ya. Nggih ngeten, nggih. Pak Khalid misalnya di FBS misalnya aja seperti itu. Jadi ini memang semuanya ya. Ya. Nggih itu Bu ya, Bu Wida. Ya, Pak. Aku matur nuwun. Nggih. Kalau nomornya ya pembicaranya saja lah antara Pak Romati sama Pak Joko. Ya, itu setahu saya itu juga ada grupnya Arsipari, silakan aja nanti bisa
dioptimalkan. Misalnya kalau ada apa-apa nanti bisa kontak saya. Jadi lebih mudah lagi. Ya. Belum gabung, Pak. Oh, gabung. Ya kalau ada. Coba dioptimalkan grup yang sudah ada itu JRA sama yang sistem arsip itu nanti saya optimalkan lagi aja. Oke. Udah itu. Saya juga enggak tahu nih, saya kan kalau saya masuk juga enggak enak juga ya. Salahnya arsiparis punya kumpulan. Ini mungkin ada usul antara ini Pak Eko atau siapa yang bos-bosnya ataupun kepala-kepala arsip yang di UNES membuat kumpulan misalnya gitu. Terus kita koordinasi. Kalau saya masuk juga enggak enak, sisi lain kan saya dosen, bukan arsiparis. Jadi, tapi kalau saya diajak diskusi, siap gitu aja. Karena memang ada dari UPT Arsipan ada program seperti ini, motor utamanya adalah arsiparis. Itu pasti ya. Di arsiparis ladang yang nanti di lapangan, istilahnya motor utama di lapangannya, lalu kita mulai bentuk-bentuknya, terus kita kerjasama dalam hal seperti ini. Nggih ngeten, atur nuwun. Ya. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan satu penanya lagi dengan menyebutkan nama dan ditujukan kepada narasumber yang mana. Kami silakan. Baik, hadirin yang kami hormati, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka acara akan kami lanjutkan dengan penutupan. Demikianlah serangkaian acara launching dan workshop digital arsip dalam rangka gerakan tertib arsip nasional menuju UNES Smart Campus pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber dan hadirin yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, Turun, Pak saya Adi, Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ilmu bermanfaat. Nih, terima Turun, kasih. Pak, supportnya. Apik ya, aduh berjuang Pak Apik ya. Makasih Pak Agung. Ya. Sukses selalu Mas Agung. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Monggo kalau ada acara silakan bisa dilanjut. Izin maaf ya. Nggih, monggo. Iya, Teruskan Bapak. Atur dulu. tugas. Atur nuhun. Nuhun.